Halo, oke, sudah di record. Halo semuanya, perkenalkan aku Dion. Nanti aku bakal menemani teman-teman semua sama Kak Titin. Halo Kak Titin. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Kak. Halo semua. Oke, oke. Gimana kabarnya Kak Titin? Sehat. Oke deh, bagus. Kalau sehat gitu ya. Jadi teman-teman nanti kita selama seminggu depan kalau Bang Wibun endorphin nggak ini, nah itu sebuah orang X di pertengahan atau di akhir ada pertanyaan tentang front end development, boleh banget langsung aja tanya di slido.com, di kodenya 1688175. Juga ngirimin kok dari chat nanti buat teman-teman, kami kirim linknya ada di chat gitu ya. Oke. Mana Kak Titin? Sudah ready? Saya audible di tempat Kakak. Gimana Kak? Suara saya kedengaran? Kedengaran, baru aja kedengaran. Oke, oke. Oke, Kak Oke, Titin udah siap? oke, Oke, kalau siap. gitu waktu dan tempat saya persilakan Kak ke Kak Titin. Oke, sebentar. Saya coba share screen terlebih dahulu. Share screen-nya udah kelihatan? Masih loading nggak? Oke, tunggu sebentar ya, share screen-nya kelihatan. Teman-teman yang hadir boleh banget on cam ya. Jadi kita saling kenal satu sama lain. Ya teman-teman nanti jangan lupa apa yang on cam juga gitu ya. Kayaknya udah kelihatan. Sudah, sudah. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar hari ini, yaitu webinar How to Start Career as Front-End Developer. Dengan saya, Titin Widya Purba, saya seorang Product Engineer di PT Media Antarnusa, dan juga front-end developer di beberapa startup company, dan juga menjadi seorang UI UX designer di startup company. Untuk sosial media saya, untuk Instagram dan juga LinkedIn, menggunakan nama saya, yaitu Titin Widya Purba. Nah, today's topic untuk webinar kita hari ini adalah, yang pertama, pengenalan website, yang kedua, web development, dan yang ketiga, front-end developer. Nah, untuk expectation setting dari webinar hari ini adalah, yang pertama, open your camera. Teman-teman yang bisa on cam, tolong on cam ya. Terus, be proactive. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain. And chill, jadi enjoy aja webinarnya, nggak usah terlalu kaku.
nikmatin setiap sesi yang ada di webinar hari ini. Oke. Nah, kita ada mini quiz, yaitu kalau teman-teman sekalian dikasih kesempatan untuk memilih menjadi superhero, teman-teman bakal milih superhero apa? Boleh dong type di chat box-nya, kira-kira mau jadi superhero apa ya? Ayo teman-teman sekalian, boleh tap-tap di chat box-nya. Saya penasaran nih, kira-kira mau jadi apa? Wonder Woman, Ramel Tika Wonder Woman. AI Al mau jadi Flash, ada Evie jadi Thor. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau jadi Spider-Man, Iron Man. Ayo teman-teman, boleh. Hulk, oh my god, ada Scarlet Witch. Wow. Elsa, oh Elsa Frozen. Oke. Yang lain saya masih menunggu 20.000 orang lagi. Ayo, penuhin chat box-nya. Oke, Bobo Boy. Biar ada kekuatannya ya. Oke, jadi Brave. Oh, Brave. Cool, semuanya keren. Kalau saya pribadi, saya pengen menjadi Iron Man. Jadi menjadi Iron Woman. Karena Iron Man itu keren. Dan juga kuat. Oke, thank you teman-teman buat antusiasmenya. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengenalan website. Pasti dari teman-teman sekalian sudah gak asing lagi sama yang namanya website. Karena setiap hari kita selalu mengakses website, bahkan untuk mencari materi kuliah, mencari tugas-tugas, ataupun hanya sekedar mencari informasi, kita selalu menggunakan website. Tapi kita tahu nggak website itu apa? Jadi, website itu adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui internet. Jadi selagi internet kita ada, kita bisa mengakses website. Nah, website pertama ini, teman-teman bisa akses di URL ini. Ini adalah website sederhana, dan saya yakin ketika teman-teman sudah mengikuti webinar ini dan sudah mendapatkan insight, teman-teman pasti akan bisa membuat tampilan website seperti ini, karena ini benar-benar sangat sederhana. Jadi, teman-teman selalu pay attention ya, karena aku spill ya di sini. Nanti di penghujung acara bakal ada call to action, dan bagi teman-teman yang beruntung akan mendapatkan something special. Jadi selalu dipantau ya webinar hari ini. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur website. Jadi, website yang kita gunakan sehari-hari itu bukan hanya isinya aja, bukan hanya teksnya aja. Ternyata di dalam website ini ada unsur-unsur yang harus kita pahami juga. Yang pertama namanya domain. Domain itu kayak alamat sebuah website. Ini .net, .org, .com, .id, .co.id. Kita sering kan melihat website itu dinamakan sebagai domain. Jadi contohnya kayak Instagram.com, Facebook.com, liputan6.com, dan berbagai jenis nama domain lagi. Untuk domain sendiri, kita bebas mau memberi namanya apa. Misal saya mau buat website saya sendiri, saya bisa buat itin.com ataupun nama teman-teman sekalian. Jadi dulu sebenarnya
nggak pakai domain, tapi IP address, yaitu berupa nomor-nomor yang ada beberapa digit, dan pasti kita kesulitan untuk mengaksesnya apabila kita harus menghafalkan semua nomornya. Jadi sekarang digunakanlah yang namanya domain. Lalu web hosting. Web hosting ini ibaratnya rumah. Jadi kalau rumah berarti kita tinggal di dalam situ. Begitu juga dengan web hosting. File-file dari web kita bakalan berada dalam suatu server, sehingga orang bisa mengakses website kita melalui jaringan internet. Jadi kalau kita nggak hosting website kita, orang nggak bisa mengakses website kita itu. Ini dia codingan. Wah, ternyata untuk membuat website harus memahami codingan. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, karena saya bukan background saya itu bukan IT, karena saya berasal dari jurusan matematika, which is nggak ada belajar untuk membuat website, tapi saya tertarik untuk terjun ke dalam dunia front-end developer. Dan tidak ada yang mustahil, jadi teman-teman jangan langsung berkecil hati ya, kalau saat ini masih bingung, ataupun masih belum mengenal tentang dunia perkodingan. Don't worry, kalian bisa mempelajarinya secara perlahan-lahan. Nanti bakal aku kasih tahu tempat-tempat di mana kalian bisa belajar coding secara gratis. Nah, selain itu, di dalam website juga ada yang namanya konten website, yaitu konten-konten yang bisa kita lihat. Isi yang terdapat di dalam suatu website. Kalau kita mencari, semisal kita membuka website e-commerce, berarti konten yang ada di dalam website itu adalah barang-barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya, user interface. Ini adalah langkah yang paling awal yang harus kita selesaikan untuk membuat suatu website. Jadi user interface ini atau tampilan muka, ini adalah tampilan yang sering kita lihat, homepage dari suatu website. Ketika kita mengunjungi suatu website, kita bakal melihat user interface-nya. Jadi untuk membuat user interface ini dibutuhkan desain yang dikerjakan oleh seorang UI UX designer. Jadi UI UX designer ini akan bekerja sama dengan front-end developer. Tapi tidak menutup kemungkinan seorang front-end developer bisa menguasai desain website. Karena dalam beberapa case, dalam perusahaan, ada kemungkinan UI UX designernya tidak ada, jadi mau tidak mau seorang front-end developer harus bisa mendesain websitenya sendiri. Nah, jenis-jenis website. Sebelum saya paparkan jenis-jenis website itu, saya ingin menjelaskan website berdasarkan sifat website terbagi atas dua. Yang pertama, website bersifat dinamis, dan yang kedua, website bersifat statis. Dikatakan bersifat dinamis apabila konten dalam suatu website itu sering berubah, dan dikatakan statis apabila konten dari website tersebut jarang berubah. Nah, ini contohnya adalah website portfolio. Jadi, website portfolio ini termasuk website yang bersifat statis karena jarang berubah. Isi dari websitenya jarang berubah. Nah, ketika teman-teman sudah belajar bagaimana untuk membuat suatu website, teman-teman akan bisa membuat tampilan seperti ini. Lalu website e-commerce, ini saya ambil dari Shopee. Ini termasuk website yang bersifat dinamis. Lalu ada website berupa company profile, ini termasuk website yang bersifat statis juga. Saya ambil dari Unilever. Jadi di sini ada berisi tentang profil dari Unilever. Dan website berita ini saya ambil di detik.com, di mana isi dari website berita pasti berubah setiap harinya. Jadi ini termasuk website dinamis. Jadi tanpa sadar sebenarnya setiap hari kita selalu mengakses website. Terkadang ada website yang berubah, dan ada juga yang tidak berubah. Jadi tergantung dari sifat website tersebut. Nah, kita masuk ke web development. Web development itu adalah pengembangan website. Jadi ini pengembangan website ini ada banyak. Ada front-end development, ada back-end development, dan ada full-stack development. Nah, kita akan bahas satu persatu.
Untuk front-end development ini adalah pengembangan website tampilan antarmuka, yaitu user interface-nya tadi. Nah, ini tampilannya ada di layar ini. Ini adalah user interface yang sering kita lihat. Ketika kita mengunjungi suatu website, kita akan melihat tampilan antarmukanya, baik dari homepage ataupun bagian-bagian dari website yang kita kunjungi. Itu disebut sebagai user interface. Orang yang membuat user interface atau tampilan antarmuka disebut sebagai front-end developer. Nah, selanjutnya, back-end development. Apa bedanya back-end dan front-end? Dari namanya aja kita sebenarnya bisa tahu. Front di depan, back di belakang. Jadi, back-end development ini adalah pengembangan, tapi dia di bagian belakang. Artinya, dia bekerja untuk web server, dan juga database dari website yang kita kerjakan. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut sebagai back-end developer. Nah, ketika kita menjadi back-end developer, kita akan berurusan yang namanya database, API, server, dan segala macam. Jadi, back-end developer ini kita nggak bisa lihat. Kalau front-end tadi kita bisa lihat tampilannya, seperti ini, kita bisa lihat tampilan ini, kita bisa lihat user interface-nya, dan kita juga bisa berinteraksi dengan apa yang ada pada tampilan tersebut. Kayak contohnya ketika kita mengklik suatu icon dalam suatu website, pasti bakal ada yang berubah dari tampilan website tersebut. Nah, untuk back-end developer sendiri, kita nggak bisa melihat kerjanya. Makanya dia di belakang layar, yaitu mengolah data dan web server. Lalu, ada ini, bisa kita lihat perbedaan dari front-end dan back-end. Untuk front-end sendiri, menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, dan untuk back-end menggunakan bahasa pemrograman Python, Ruby, ataupun Perl. Jadi, di front-end ini membahas tentang tampilan, dan back-end ini membahas tentang database. Lalu, ada yang namanya full stack development. Saya izin minum, teman-teman. Full stack development ini adalah gabungan dari front-end dan back-end. Ketika seseorang bisa menguasai front-end dan juga bisa menguasai back-end, dia bisa disebut menjadi seorang full stack developer. Jadi, bisa membangun tampilan user interface dan juga bisa mengelola database, maka teman-teman sekalian bisa disebut menjadi seorang full stack developer. Nah, karena sesi webinar kita hari ini adalah how to start career as front-end developer, jadi kita akan fokuskan hanya kepada front-end developer saja. Skill yang harus teman-teman miliki untuk menjadi seorang front-end developer. Nah, ini adalah beberapa skill yang sudah saya rangkum. Yang pertama, HTML dan CSS. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah belajar untuk bagian front-end developer, udah tidak asing lagi sama HTML dan CSS. Lalu ada JavaScript, ini adalah bahasa pemrograman. Lalu ada framework CSS dan JavaScript, ada preprocessor CSS, testing atau debugging, dan version control system atau Git. Nah, untuk HTML dan CSS ini bisa kita sebut sebagai basic untuk belajar membuat suatu website. Dan JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, untuk framework CSS ini, kita bisa mengerti framework CSS dan JavaScript apabila kita sudah mengetahui yang ketiga ini. Apabila kita sudah mengetahui HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu, preprocessor CSS ini yaitu layanan yang berguna untuk menambahkan fitur dari sekedar CSS murni. Contohnya itu Sass ataupun Less. Untuk testing ini, ketika kita sudah menyelesaikan website kita, udah kita selesaikan codingannya, kita pasti mau ngeliat dong
website kita ini masih ada error nggak, masih ada kekurangan nggak. Disinilah kita melakukan proses testing. Lalu, version control Git ini biasanya saya menggunakan GitHub. GitHub itu adalah aplikasi versi Instagram versi developer. Jadi di GitHub ini teman-teman bisa buat akun GitHub sendiri. Di situ teman-teman bisa nge-push atau membuat repository sendiri untuk mengupload project-project yang teman-teman yang sudah kerjakan. Jadi GitHub ini Instagram versi developer. Nanti kalau teman-teman punya banyak project, ketika teman-teman apply untuk kerja, recruiter nanti melihat teman-teman ini sudah banyak project dan itu mempengaruhi apakah teman-teman bisa bergabung di suatu perusahaan atau tidak. Jadi kalau teman-teman pengen jadi developer, baik mau jadi back end, front end, ataupun full stack, jangan hanya main Instagram doang atau main TikTok aja. Tapi kita juga harus memperindah ataupun mempercantik akun GitHub kita. Lalu, basic front-end developer. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, basic front-end developer yang perlu kita kuasai untuk orang yang benar-benar mulai dari nol, yang pertama itu HTML. HTML itu adalah Hypertext Markup Language atau bahasa markup. Nah, HTML ini diibaratkan kerangka tubuh kita. Tulang-tulang berarti kerangka tubuh kita. Itulah HTML. Rangka untuk membangun suatu website. Lalu, ada yang namanya CSS, Chasing Style Sheet. Jadi, CSS ini ibarat kulit kita. Kulit yang membalut rangka. Lalu, JavaScript. JavaScript ini adalah otak. Itu membuat website kita itu interaktif. Teman-teman pasti pernah mengunjungi suatu website, di mana ketika teman-teman ngeklik website itu ada muncul pop-up, klik ini untuk lanjut ke sini. Terus teman-teman bisa klik OK atau tidak. Nah, itu peran si JavaScript. Sehingga ada interaksi antara user dengan si website. JavaScript lah berperan di situ. Nah, ini adalah roadmap untuk menjadi seorang front-end developer. Yang pertama adalah HTML. Yang kedua, CSS. Yang ketiga, JavaScript. Ini yang penting teman-teman sekalian. Ketika teman-teman udah bisa menguasai ini, teman-teman akan bisa berjalan sampai ke garis finish. Karena semua yang ada di sini, ini semua membutuhkan ketiga ini, membutuhkan pemahaman yang ketiga ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada yang namanya framework CSS dan juga framework JavaScript. Ini, tanda B ini, Bootstrap. Bootstrap ini merupakan salah satu dari framework CSS. Apa framework ini sebenarnya? Jadi, ketika teman-teman membuat suatu website, mengkodingkan suatu website, Bootstrap ini ibarat template. Jadi, di dalam Bootstrap ini ada kelas-kelas yang bisa teman gunakan. Pada kelas-kelas ini, teman-teman tidak akan bisa memahaminya apabila teman-teman tidak paham bagian CSS-nya. Jadi memang harus paham dulu bagian yang ketiga ini. Lalu, untuk framework lain dari CSS itu ada Tailwind. Tailwind ini juga bisa teman-teman kuasai apabila teman-teman sudah paham dengan CSS. Dan ini React.js. React.js itu merupakan salah satu framework dari JavaScript. Teman-teman tidak akan bisa menggunakan React.js ini apabila teman-teman tidak memahami JavaScript. Jadi, benar-benar kuasai yang ketiga ini dulu. Contoh lain dari framework JavaScript itu ada React.js, ada Next.js, ada Vue.js, ada Nest.js. Ada banyak framework JavaScript yang bisa teman-teman gunakan, dan itu mirip-mirip semuanya, paling hanya beberapa, tidak terlalu signifikan perbedaannya. Dan teman-teman bisa menggunakan framework itu apabila teman-teman sudah memahami JavaScript. Dan ini adalah prosesor dari CSS, lalu Git version. Kuncinya yang tiga ini, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman mau menjadi seorang front-end developer, pastikan teman-teman sudah memahami yang tiga ini. HTML, CSS, dan JavaScript.
Nah, ini beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman ingin menjadi seorang developer. Di sini ada yang namanya Visual Studio Code. Visual Studio Code ini merupakan text editor. Teman-teman bisa mengkodingkan HTML, CSS, dan JavaScript tadi di dalam Visual Studio Code. Atau ini teman-teman bisa menggunakan Atom. Atom juga termasuk text editor dan Sublime Text. Ini namanya Sublime Text. Teman-teman bisa menggunakan salah satu dari ini, tergantung dengan minat dari teman-teman sekalian. Kalau saya pribadi, saya menggunakan Visual Studio Code. Jadi teman-teman boleh bebas memilih yang mana aja. Lalu Figma dan Sketch. Figma dan Sketch ini adalah tempat di mana teman-teman bisa melakukan desain untuk user interface tadi. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, seorang front-end developer sangat disarankan untuk mengetahui bagaimana mendesain suatu web. Jadi tidak ketika ada case di mana UI UX designer tidak ada, teman-teman bisa langsung membuat desain website teman-teman sendiri. Jadi bisa menggunakan aplikasi ini, Figma ataupun Sketch. Dan ini GitHub, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. GitHub ini adalah Instagram versi developer. Jadi ketika teman-teman sudah membuat website, teman-teman post aja langsung ke GitHub. Walaupun project kecil, nggak apa-apa, karena kita semuanya ini berawal dari hal kecil dulu. Nanti ketika teman-teman sudah terbiasa, baru teman-teman bisa membuat project yang lebih besar. Karena saya pribadi dulunya merasa sangat tidak pede untuk mempublikasikan hasil dari codingan saya. Karena saya merasa codingan orang-orang di luar sana ini lebih bagus. Jadi kadang kita merasa insecure, sama seperti kita menggunakan Instagram, kadang-kadang kita berpikir berulang kali untuk memposting foto ataupun memposting story, karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi ketika saya menggunakan GitHub pun kemarin, saya berpikir seperti itu. Lalu pemikiran saya berubah ketika saya menyadari ternyata GitHub ini sangat diperlukan untuk seorang developer, di mana kita bisa melihat progres kita dari setiap project. Lalu, untuk teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan, boleh langsung ke slide tadi ya, atau raise hand nanti bisa. Nah, kita lanjut. Jenjang karir untuk seorang front-end developer. Front-end developer ini ada junior developer, middle level developer, dan senior developer, serta leader developer. Nah, teman-teman bisa lihat gaji dari seorang front-end developer ini sampai 2 digit loh teman-teman. Rentang gaji seorang front-end developer itu dari 6 juta rupiah sampai dengan 17 juta rupiah, tergantung dengan posisi dari teman-teman sekalian. Kalau teman-teman berada di posisi senior dan lead developer, mungkin teman-teman bakal dapat gaji belasan juta rupiah. Karena kita tahu teman-teman, untuk mencari pekerjaan di masa sekarang ini sangat sulit. Jadi kita harus benar-benar mempunyai skill. Nah, kita kalkulasikan gaji seorang front-end developer dalam setahun itu berada dalam rentang 72 juta rupiah sampai 204 juta rupiah. Wah, cukup menjanjikan ya teman-teman. Jadi teman-teman sekarang yang punya keinginan untuk menjadi seorang front-end developer, tolong dilanjutkan teman-teman. Karena jenjang karir seorang front-end developer ini sangat-sangat menjanjikan. Lalu, profesi front-end developer ini memiliki peluang karir yang sangat menjanjikan. Kenapa saya katakan begitu? Sampai dengan beberapa tahun yang akan datang, sampai puluhan tahun ke depan, website akan selalu trendy dan
akan selalu digunakan. Jadi website ini tidak akan pernah mati. Oleh karena itu, profesi seorang front-end developer pun tidak akan pernah mati. Karena itu, teman-teman harus giat untuk menekuni bidang ini ya teman-teman. Lalu saya ingin membagikan beberapa, kita mau sampai slide terakhir, beberapa source code yang sudah saya siapkan untuk teman-teman lihat. Jadi teman-teman bisa tahu HTML itu gimana, CSS itu gimana, JavaScript itu gimana. Sebentar saya stop share dulu, biar codingannya kelihatan. Ya teman-teman, saya coba share screen dulu. Nah, share screen-nya yang masih loading. Oke, udah kelihatan. Nah, ini adalah tampilan dari Visual Studio Code. Saya pengguna Visual Studio Code. Nah, saya membuat website sederhana yang masih menggunakan HTML dan CSS saja. Untuk teman-teman yang baru belajar, boleh menggunakan CSS dan HTML terlebih dahulu. Untuk JavaScript-nya, teman-teman bisa pelajari ketika teman-teman sudah mengetahui CSS dan HTML. Jadi nggak boleh loncat-loncat ya teman-teman. Jangan langsung ke JavaScript karena teman-teman pengen belajar bahasa pemrogramannya aja dulu. Jangan, sebaiknya kita runtut dia belajarnya. Dari HTML dulu, rangkanya dulu, kulitnya, baru otaknya. Nah, ini teman-teman, ini adalah tampilan dari HTML. Saya close di sini. Nah, ini teman-teman tampilan dari HTML. Ini tampilan HTML-nya. Ada banyak tag-tag. Nah, ini termasuk tampilan ataupun source code yang masih sangat sederhana, yang bisa teman-teman praktikkan di rumah teman-teman sekalian. Nah, di sini ini ada sintaks dari HTML, lalu yang ini index.css. Nah, index.css ini akan memperindah tampilan dari kerangka tadi, kayak ini, ditambah background color, text align, terus bisa tambah warna. Ini memperindah tampilan website teman-teman nantinya. Lalu kita lihat hasilnya ya gimana teman-teman. Untuk hasil dari codingan ini, tampilannya seperti ini. Screen saya kelihatan, teman-teman? Terlihat kok, Kak. Masih di codingannya ya, Kak? Iya, di codingan. Iya, Kak. Oke, bentar. Saya share screen ulang biar tampil gimana tampilan websitenya. Oke. Sebentar screen-nya masih loading. Oke. Sebentar teman-teman, screen-nya masih dalam proses.
Di sini, selagi menunggu ini screen-nya muncul, jadi di sini saya hanya menggunakan HTML dan CSS. Oke, screen-nya udah kelihatan. Nah, ini teman-teman, hasil dari ini hasil codingan tadi. Ada background color, ada jarak antara ini. Teman-teman bisa klik nama teman-teman di sini. Masih Lola, Kak. Oh, masih. Oke, udah kelihatan? Kalau dia udah, Kak. Belum, Kak. Oh, jaringan. Soalnya di sini Kalau di infonya. saya sudah sih. Mungkin Oke, kakak ini berarti boleh jaringan. cek Berarti jaringan mungkin ya. Oke. Nah, ini tampilannya teman-teman. Tampilan dari codingan yang tadi seperti ini. Ketika menggunakan CSS di sini ya, teman-teman. Kalau cuman HTML-nya aja, teman-teman, ini HTML-nya aja tanpa CSS, nah ini tidak akan ada. Dan ini tidak akan terstruktur seperti ini. Jadi, ini kan ada jarak yang sudah diatur menggunakan CSS. Kalau teman-teman nggak pakai CSS, ini bakal berdempet-dempet semuanya. Dan ini kolom-kolomnya ini, kalau tidak diatur dalam CSS, dia akan kecil seperti ini. Seperti kerangka yang belum terstruktur, seperti kerangka yang masih kerangka tubuh kita, seperti itulah ini tanpa ada di CSS tadi. CSS lah memperindah tampilan ini. Nah, ini dia. Nah, ini ada warna hijau, itu karena CSS. Terus ini, jarak ini dengan ini ada, itu karena CSS. Semua diatur oleh CSS untuk memperindah tampilan dari website teman-teman. Nah, lihat ini teman-teman. Teman-teman nggak akan bisa mengakses tampilan ini karena belum di hosting. Jadi ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang punya codingan tadi. Itulah mengapa kalau kita mau orang-orang di luar sana mengakses website kita, harus kita hosting terlebih dahulu. Gitu. Makanya ini masih index.html. Kalau dia sudah index.com, berarti dia udah punya domain. Jadi teman-teman bisa akses. Karena ini masih index.html, teman-teman tidak akan bisa akses codingan ini. Tidak akan bisa mengakses websitenya apabila codingannya tidak ada. Gitu. Lalu, saya ingin tunjukkan satu lagi sebelum kita selesaikan. Oke, saya share codingannya. Oke, sebentar masih loading. Jadi teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang memang bukan background IT, jangan takut untuk mencoba ya teman-teman. Nah, ini dia. Bisa teman-teman lihat tadi, background color-nya tadi warna biru, karena saya buat di CSS-nya warna biru. Background color untuk font tadi warna putih, karena saya buat di background color-nya warna putih. Ini semua diatur di CSS. Sedangkan di indeks HTML-nya tadi, indeks HTML ini hanya mengatur kayak tulisan-tulisan, apa yang mau diketikkan di sana. Nah, ini kayak tadi di output website tadi ada yang namanya survey made by Titin, ada name, ada email, itu semua teks-teks itu semua kita tuliskan di indeks HTML-nya tadi. Oke. Saya lanjut. Ini tampilan yang masih sangat sederhana sekali ya, teman-teman. Kalau teman-teman baru belajar, boleh membuat survei form ataupun membuat website portofolio sendiri. Oke, saya share sekali lagi untuk PowerPoint-nya.
Oh ya, sebenarnya saya ingin menunjukkan tampilan Figma, tapi sepertinya akan lama. Jadi di Figma ini bisa kita buat ini Figma ini bisa kita buat eh, tampilan ataupun desain dari website tadi sebelum kita codingkan. Jadi teman-teman dapat gambaran website ini mau seperti apa ya codingannya, biar jangan bingung-bingung, udah bingung mikir codingannya, bingung juga mikir desainnya. Jadi sebaiknya didesain dulu di Figma tadi. Boleh pakai Figma ataupun Sketch. Oke. Codingnya screen-nya masih loading. Nah, selagi ini saya juga ingin memberitahu kepada teman-teman beberapa platform yang bisa teman-teman akses secara gratis untuk belajar menjadi seorang front-end developer. Jadi, teman-teman bisa mengunjungi Decoding. Teman-teman juga bisa mengunjungi Coursera, Udemy, DQLab. Teman-teman bisa mengakses website-website tersebut dan teman-teman bisa mempelajarinya secara gratis. Terutama di Decoding ya teman-teman. Decoding ini sebenarnya berbayar, tapi sering mengadakan beasiswa. Jadi teman-teman bisa apply untuk beasiswanya dan teman-teman bisa belajar di sana. Karena saya pun begitu dahulu. Saya belajarnya dari Decoding, dari beasiswa yang ada dari Decoding, terus saya kembang-kembangkan, makanya saya bisa seperti sekarang ini. Kita sebenarnya sama dulu teman-teman. Nah, akhirnya kita sampai ke call to action. Oke, jadi teman-teman sekalian, nanti teman-teman bisa berikan summary ataupun kesimpulan dari webinar Career Front-End Development hari ini. Lalu teman-teman posting di Instagram story teman-teman. Jangan lupa untuk tag Instagram aku, nama aku yaitu Titin Medu Purba, dan postingan terbaik akan mendapatkan saldo GoPay ataupun Dana ataupun OVO. Semangat belajar teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman sekalian boleh connect di Instagram ataupun LinkedIn aku. Pakai nama aku ya. Dan sampailah kita di penghujung materi hari ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan saya kembalikan kepada kakak moderator. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Titin untuk pemaparan materinya yang keren banget ya teman-teman. Dan setelah ini kita bakal ke sesi Q&A nih teman-teman. Jadi kalau semisal teman-teman ada pertanyaan tentang karir di front-end development, nanti kita bakal diskusi bareng Kak Titin gitu ya. Oke, saya share screen ya teman-teman untuk pertanyaan yang sudah masuk. Oke, apa sudah terlihat ya? Sudah, Kak. Oke, sepertinya sudah ya. Oke, dari pertama adalah pertanyaan dari Kak Aninomus. Oke, Kak, kalau ada basic dalam programming, apakah bisa terjun dalam bidang front-end development nggak? Gimana Kak Titin? Oke, untuk teman-teman yang bertanya, seperti yang sudah saya paparkan tadi teman-teman, dan akan saya tegaskan sekali lagi, tentu saja bisa teman-teman. Karena saya dulu tidak ada basic programming sama sekali teman-teman. Saya tidak tahu bagaimana untuk membuat codingan. Tapi kalau teman-teman mau menjadi seorang front-end development, teman-teman harus belajar. Meskipun basic teman-teman nggak ada, tapi teman-teman mau berusaha, pasti teman-teman akan memahami si programming tadi. Memang awalnya terasa sulit teman-teman, memang terasa sulit. Bahkan kita merasa kayaknya aku nggak cocok di bidang ini, kayaknya aku nggak bakalan bisa di bidang ini. Terkadang kita kadang-kadang masih meragukan diri kita teman-teman. Tapi kalau memang tekad kita besar untuk menjadi seorang front-end development dan kita mau mengembangkannya dan berusaha untuk itu, tidak ada yang mustahil teman-teman sekalian. Jadi harus berusaha ya, walaupun nggak ada basic programming, tetap bisa menjadi front-end development asalkan ada niat dan usaha. Gitu teman-teman. Gimana Kak?
atau ada follow up-nya juga. Oke, terima kasih buat Kak Aninus dan Kak Titin. Jadi teman-teman kalau nggak ada basic sama sekali meskipun bukan oke. Eh, udah kedengaran ya. Jadi Udah, nanti Kak. kalau teman-teman kalau nggak ada basic, maksudnya dari studi yang berkaitan dengan IT sebenarnya bisa gitu ya. Ya Kak Titin ya. Iya, benar-benar. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Anius juga. Jadi, halo Kak. Saya ingin bertanya terkait dalam pembuatan website yang digunakan dalam berbisnis. Itu bagaimana Kak cara pembuatannya? Oke, untuk teman-teman yang bertanya ini, jadi untuk pembuatannya sama seperti pembuatan website pada umumnya. Harus melalui si HTML tadi, CSS, JavaScript. Hanya kontennya saja yang berbeda, teman-teman. Kalau mau website untuk berbisnis, berarti konten yang ada dalam website tadi berhubungan sama bisnis kita. Tapi untuk proses pembuatannya tetap sama, melalui basic dari front-end developer tadi. Itu, teman-teman. Jadi memang harus melalui HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat website. Hanya kontennya aja yang berbeda. Untuk perbedaan kontennya ini tergantung dari si developernya tadi, mau buat bagaimana. Teman-teman bisa membuat website e-commerce, di situ teman-teman bisa mempromosikan barang-barang teman-teman, ataupun teman-teman sekalian, teman-teman bisa membuat website sendiri, lalu website ini teman-teman jual kepada orang. Karena ada beberapa suatu instansi yang membutuhkan website, jadi mereka akan meminta kepada teman-teman yang udah bisa membuat website untuk membuat website kepada mereka, lalu mereka akan membayar teman-teman. Itu kan termasuk bisnis di mana teman-teman menjual website yang sudah teman-teman codingkan. Gitu, teman-teman. Oke, baik. Berarti nanti kalau misal dalam bisnis bisa prosesnya kayak menjual hasil codingan teman-teman gitu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Kak, kalau nggak ada basic dalam programming, apa? Ini sudah ya tadi. Ada lagi pertanyaan, poin-poin yang harus diperhatikan dalam pembuatannya. Mungkin maksudnya pembuatan website ya, Kak ya. Itu kira-kira poin-poin yang harus diperhatikan apa? Oke, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kembali lagi saya tegaskan, poin-poinnya itu yang pertama, teman-teman harus memahami basicnya tadi. Itu poin terpentingnya, teman-teman. Kalau teman-teman nggak paham basic yang 3 tadi, HTML, CSS, dan JavaScript, teman-teman nggak bakalan bisa membuat website. Jadi ketika teman-teman sudah paham yang 3 ini, lalu teman-teman membuat desainnya. Semisal teman-teman belum bisa menggunakan Figma tadi, teman-teman bisa membuat desain kasar. Desain kasar itu seperti teman-teman gambarkan di kertas, gimana tampilan yang mau teman-teman buat. Lalu dapat gambarannya, tinggal teman-teman codingkan. Kuncinya ini di basic yang tadi ya teman-teman, yang HTML, CSS, dan JavaScript. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak. Jadi nanti teman-teman bisa bikin sketsa dulu ya Kak ya. Kalau misal belum bisa untuk pembuatan UI-nya gitu ya Kak maksudnya. Iya, benar-benar, Kak. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, halo Kak, untuk tools yang untuk penunjang belajar programming khususnya di bidang mana tadi ya? Oh, khususnya di front end development yang gratis itu apa ya Kak? Mungkin untuk buat belajar teman-teman gitu ya di awal-awal biar nggak paid dulu gitu ya untuk penggunaan softwarenya gitu Kak. Oke, jadi tools yang digunakan itu untuk mempelajari pembuatan website itu yang tadi yang sudah saya paparkan di tampilan tadi teman-teman. Ada text editor itu gratis semua, mau Visual Studio Code, mau Sublime Text ataupun Atom, teman-teman bisa mengaksesnya secara gratis. Untuk Figma sendiri juga gratis, teman-teman. Untuk GitHub sendiri juga gratis. Jadi semua tools-tools ini gratis. Dan banyak juga kurs-kurs online yang bisa teman-teman akses secara gratis. Jadi
sebenarnya banyak sumber yang bisa kita manfaatkan untuk belajar menjadi seorang front-end developer, teman-teman. Jadi tinggal ditanya aja, ada kemauan atau enggak. Oke, sebenarnya banyak yang gratis ya. Bahkan UI sendiri kalau semua itu juga gratis kan ya, Kak. Kemudian, oke, ada pertanyaan lagi. Apakah ada aplikasi website yang dapat menunjang pembelajaran bagi yang ingin belajar pembuatan website? Barangkali ini kayaknya jawabannya mirip-mirip kayak sebelumnya ya, Kak ya. Atau dari Kak Titin ada tambahan? Oke, yang tadi yang ini ya Kak, pertanyaannya apakah ada aplikasi atau website agar dapat menunjang pembelajaran bagi yang ingin belajar pembuatan website? Halo Kak? Nah, kalau memang yang ini pertanyaannya, ada teman-teman, ada, yaitu website yang seperti yang sudah Oh saya iya, kasih Kak. tadi. Oke. Websitenya itu ada di Coding, ada Coursera, ada Udemy, ada Skillful, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa akses secara gratis, teman-teman. Dan untuk di YouTube sendiri, saya rekomendasikan tempat belajar front-end developer itu ada web programming Kuntas. Teman-teman bisa di situ nonton videonya, lalu teman-teman langsung kerjakan codingannya. Jadi di video YouTube itu akan dipaparkan secara jelas dan rinci, jadi teman-teman bisa paham. Dan terstruktur pastinya. Oke, jadi buat pembelajaran yang kayak video course kayak gitu-gitu bisa juga ya untuk awal-awalnya, apalagi yang belum punya basic di ini ya di front end development gitu ya teman. Oke, kemudian Kak kalau mau jago proyek karena Kak Titin juga latar belakangnya dari matematika ya Kak. Oke, jadi tadi pertanyaannya kalau mau jago programming harus jago matematika dulu. Uh, sebenarnya lebih ke bisa logikanya aja. Kalau bisa logikanya aja, maka kita bisa belajar codingan tadi. Kita bisa belajar bahasa pemrograman. Kalau teman-teman logikanya masih kurang, bisa untuk belajar lagi. Dan kalau teman-teman yang udah logikanya udah bagus, teman-teman merasa logikanya udah bagus, teman-teman bisa langsung implementasikan untuk belajar bahasa pemrograman. Karena di dalam bahasa pemrograman itu kita benar-benar menggunakan logika. Kayak dalam menyelesaikan suatu case, kita perlu logika di situ, teman-teman. Ketika kita mau mengkodingkan di JavaScript ini, ketika kita mau mengkodingkan di website kita ini, contohnya kayak gini, jika diklik ini akan muncul gini. Jika diklik button submit akan tampil seperti ini. Nah, di situ diperlukan yang namanya logika. Jadi teman-teman akan mengimplementasikan logika tadi ke dalam bahasa pemrograman. Jadi kalau teman-teman tidak paham logikanya, teman-teman nggak bisa untuk mengkodingkannya tadi. Yang paling penting itu logikanya sih teman-teman. Karena banyak kasus yang saya temui dan pernah juga saya alami ketika saya belajar bahasa pemrograman itu, saya bukannya memahami, saya bukannya menggunakan logika saya, tapi saya menghafal sintaksnya, menghafal gimana strukturnya. Jadi kan kalau hafalan ini sementara aja, ketika 2 bulan lagi ditanyain, saya nggak paham lagi, karena saya menghafal. Nah, untuk belajar pemrograman tadi, harus logikanya yang dipahami, teman-teman. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Jadi paham logika ya teman-teman, jangan diapalin. Kalau diapalin nggak bakal apa ya ingat dengan jangka lama gitu ya. Oke, untuk Q&A ini nanti kita sampai jam 16.10 ya teman-teman. Jadi kalau pertanyaannya tidak terjawab mohon maaf gitu ya.
Jadi kami urutkan dari atas ya. Kemudian Kak Titin mau nanya untuk preprocessor CSS dan apa sih manfaat dari dalam front end development gitu Kak? Oke, jadi prosesor CSS itu contohnya tadi ada less, ada SAS kan. Nah, untuk seorang developer pasti pengen ada variabel untuk menyimpan warna pada CSS misalnya, atau nilai dari variabel tersebut supaya bisa digunakan kembali, bisa di-reuse lagi untuk menghemat. Ini biasanya case-nya ini ketika teman-teman membuat project besar. Nah, mungkin kalau ditulis berulang-ulang kali pasti akan struktur website kita ini akan berulang-ulang dan juga kita akan capek untuk ngetik ulang. Nah, disitulah muncul yang namanya ini si prosesor CSS tadi. Dibangunlah CSS prosesor untuk memberikan fitur yang mengoptimalkan CSS, di mana pada prosesor CSS ini ada data, ada jenis data, dan data tersebut bisa kita simpan, lalu bisa kita gunakan kembali. Begitu, teman-teman. Oke, kemudian Kak ada rekomendasi tempat channel website belajar Python nggak Kak? Biar Kak mengerti. Mungkin Coursera gitu-gitu ya Kak? Atau ada tambahan dari Kak Titin? Oke, selain website yang tadi, ada juga yang di YouTube, tadi web programming Unpas sama programming zaman now. Itu mereka memberikan video-video yang udah beruntut, jadi teman-teman bisa belajar dari basic banget. Untuk belajar Python sendiri, teman-teman bisa dari DQLab ataupun dari Coursera. Di Coursera ini ada banyak jenis bidang yang teman-teman bisa belajar di sana. Bisa untuk data science, data analysis, bisa untuk front end, back end, semua bisa teman-teman pelajari dan akses secara gratis di Coursera. Oke, thank you Kak. Kemudian jenis website yang paling sering dikunjungi itu apa Kak? Yang biar kita ingin membuat website itu jauh lebih populer gitu Kak, maksudnya. Kira-kira apa Kak? Jadi itu tergantung sama kita harus melakukan yang namanya riset. Kalau memang teman-teman mau membuat website yang populer, jadi harus dilakukan riset. Apa yang sedang trendy saat ini? Pastinya yang tidak akan pernah habis itu paling di website berita, teman-teman. Karena berubah setiap hari isinya. Konten dari website itu selalu berubah. Jadi ada yang terbaru dan selalu diakses orang lain untuk mendapatkan informasi. Atau teman-teman bisa membuat website e-commerce sendiri. Kayak tadi yang saya sudah tampilkan itu adalah tampilan Shopee. Nah, ketika teman-teman mau membeli suatu produk, bisa mengunjungi website tersebut. Dan ada banyak orang yang mengakses itu, sehingga websitenya populer. Jadi, selain kontennya yang populer, teman-teman harus bisa membuat fitur-fitur yang ada pada website itu user-friendly. Jadi, terkadang kan kita ketika kita mengunjungi website, kita bingung, mau login ini diklik yang mana ya? Mau mengunjungi ini klik yang mana ya? Kita kebingungan. Jadi karena kita kebingungan, terkadang beberapa orang jadi nggak mau membuka website itu lagi karena aku nggak paham cara menggunakan ini. Websitenya terlalu ribet. Nah, untuk membuat website yang user friendly supaya menjadi populer, teman-teman harus mengerti apa yang diinginkan oleh si user. Jadi teman-teman harus melakukan riset terlebih dahulu. Tampilan website yang mudah digunakan oleh user itu tampilan bagaimana. Lalu teman-teman sesuaikan kontennya sesuai apa yang trendy pada saat ini. Gitu teman-teman. Oke, kemudian kamu mau nanya tanggung jawab orang front end developer itu apa Kak? Oke, jadi tanggung jawab seorang front end developer itu pastinya membuat tampilan UI tadi ya teman-teman. Nah, ada masa di mana seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, ada masa di mana front end developer ini tidak ada kerjasama melakukan atau membuat desain dari website teman-teman.
Ketika teman-teman sudah bisa membuat user interface, lalu teman implementasikan ke dalam codingan. Nah, pastikan teman-teman, codingan teman-teman itu responsif. Responsif itu maksudnya gimana? Jadi, ketika teman-teman menggunakan laptop, tampilan websitenya menyesuaikan ukuran laptop. Ketika teman-teman menggunakan Oke, jadi saya ulangi. Tadi ada sedikit trouble. Nah, tanggung jawab seorang front-end tadi selain membuat desain website tadi, teman-teman harus membuat tampilan UI. Di mana tampilan UI-nya ini harus responsif. Responsif itu menyesuaikan dengan ukuran perangkat yang digunakan. Kalau menggunakan laptop, berarti ukuran websitenya menyesuaikan ukuran laptop. Menggunakan Android, ukurannya menyesuaikan Android. Menggunakan iOS, ukurannya juga harus menggunakan iOS. Jadi harus disesuaikan. Ketika sudah membuat tampilan tadi, pastikan websitenya ini bersifat user-friendly. Itu yang paling penting. Ketika websitenya tidak bersifat user-friendly, pastinya akan sulit digunakan oleh user. Lalu, lakukan testing untuk melihat apakah ada error atau kesalahan dari codingan yang kita buat tadi. Lalu, setelah kita melakukan testing, kita juga harus menjaga ataupun merefresh atau memperbaharui apa yang ada di dalam website kita ini. Nah, untuk sekarang ini, menjadi seorang front-end developer itu, bahasa yang sering digunakan itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan sekarang ini. Karena ada case di mana bahasa pemrograman ataupun framework sudah ditinggalkan. Jadi, untuk sekarang ini, framework yang sangat terkenal dan memiliki masa depan untuk selanjutnya itu ada React.js, Next.js, dan Nest.js. Serta Vue.js juga masih digunakan, tapi yang paling sering menjadi kualifikasi ketika teman-teman apply adalah React.js, Next.js, dan Nest.js tadi. Nah, ketika udah di testing tadi, baik sama user, websitenya ini, lalu kita bakal menghostingnya. Gitu, teman-teman. Gitu, Kak. Oke. Kemudian kan waktunya udah jam 4.10 tapi tinggal 2 sih. Bisa dikombinasikan aja ya Kak ya. Jadi programming language yang paling sering dipakai perusahaan sama cara baca atau memahami script coding itu. Oke. Nah, programming language yang paling dipakai perusahaan itu sesuai sama posisi kita. Kalau kita mau jadi seorang front-end developer, pastinya JavaScript dengan framework-nya. Kayak tadi, untuk framework yang terkenal saat ini dan cukup menjanjikan adalah React.js, Next.js, Nest.js, dan Vue.js, tapi Vue.js sudah mulai agak tersisihkan oleh si React.js tadi. Lalu, kalau teman-teman mau jadi data analyst, pasti berbeda bahasa pemrograman yang digunakan. Kalau data analyst atau data scientist kan biasanya pakai Python, Java, nah berbeda sama si front-end. Jadi memang harus teman-teman sesuaikan. Kalau memang mau jadi front-end developer, berarti tadi harus fokus ke JavaScript. Atau PHP juga bisa. Nah, untuk baca script coding yang mudah dipahami, kalau cara untuk baca setiap script coding yang mudah dipahami gimana itu, Kak? Yang pertama, teman-teman harus ngerti apa yang teman-teman tuliskan. Sama kayak kita membaca bahasa Inggris. Kalau teman-teman membaca aja, mudah membacanya. Tapi kalau kita nggak tahu maknanya, sama aja bohong. Begitu juga untuk di codingan ini. Teman-teman harus tahu apa makna dari setiap script yang teman-teman tulis. Gitu, teman-teman. Jadi harus dipahami dulu, baru kita codingkan. Nah, kalau teman-teman sudah bisa memahaminya, teman-teman otomatis akan bisa membaca script codingan tadi. Jadi sering-sering berlatih untuk melatih logika dan juga melatih ingatan teman-teman. Oke, demikian Kak. Oke, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan,
Nah, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi untuk selanjutnya adalah, oke, sebentar. Udah terlihat? Nah, ada pengumuman nih dari kampusku. Jadi nanti kita selanjutnya bakal ada nih ngadain bootcamp front end development bareng Kak Titin lagi nih selama 2 hari. Nah, untuk bedanya dengan webinar apa sih Kak? Nah, perbedaannya adalah nanti kalau di bootcamp teman-teman bakal dapetin yang namanya pelatihan secara intensif, kemudian penilaian dari Kak Titin sama portofolio dari teman-teman. Dan juga tentunya sertifikat dan materi gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya informasi tentang bootcamp front end development ini bakal kami informasikan ke WA Group ya teman-teman, kan sudah pada dapat WA Group juga atau di Instagramnya kampusku gitu. Nanti untuk tanggalnya bakal kami informasikan lebih lanjut gitu ya Kak Titin ya. Ya teman-teman, Oke. jadi bagi teman-teman yang tertarik udah ngelihat tadi saya spill sedikit tentang HTML CSS ini, kalau teman-teman tertarik bisa langsung ikutan di bootcampnya. Benar banget, jadi nanti bakal jauh lebih intensif dan jauh lebih daging gitu ya teman-teman. Kalau sekarang kita belajar tentang permukaan, kita nanti belajar tentang yang lebih dagingnya. Gini, oke, free atau no bayar Kak? Nah itu nanti bebas nih Kak, nanti ada free ada bayar. Kalau berbayar nanti buat teman-teman yang semisal pengen dapat sertifikat, kemudian materi, pokoknya secara lengkap gitu. Kalau yang free ya buat teman-teman yang mau belajar aja gitu. Oke, kemudian selanjutnya seperti yang sudah disampaikan, nanti buat teman-teman yang dapat sertifikat untuk webinar hari ini adalah teman-teman yang mengikuti dari awal dan akhir dan juga mengisi feedback. Nah, untuk feedbacknya sudah dapat diakses nih ya teman-teman, ada di bawah ini, di link di bawah ini. Kemudian untuk informasi lebih lanjut nanti kan dari Kak Titin bakal ada itu ya, apa namanya? Door prize ya? Iya Kak, bagi teman-teman yang menghadiri webinar hari ini, posting di Instastory, terus tag aku nanti postingan terbaik akan aku kasih saldo GoPay dan atau OVO. Oke, nah terus dari kampusku juga udah nyediain template buat postingan itu ya nanti teman-teman. Jadi jangan lupa nanti postingnya itu sambil add kampusku, tag kampusku, ada aplikasi kampusku. Untuk aplikasi nggak ada, tapi ada websitenya kan. Nanti kalau di website kampusku bisa langsung akses aja di kampusku.id. Nanti bisa nih, nanti teman-teman lihat. Posting screen kegiatan Zoom-nya apa aja, Kak? Bebas ya, Kak, ya, Kak Titin ya? Boleh postingan Zoom-nya, atau boleh, pokoknya harus ada postingan screenshot Zoom-nya lah teman-teman sebagai bukti kalau teman-teman sudah menghadiri eventnya. Terus bisa teman-teman kasih summary ataupun kesimpulan dari webinar hari ini teman-teman. Pokoknya dibuat sekreatif mungkin. Iya, dibuat kreatif mungkin. Oke, kok linknya nggak bisa ya? Sebentar ya, teman-teman. Kami buka lebih lanjut. Untuk linknya udah ada di layar ya, teman-teman. Ini kami coba sync in lagi. Ya, sebentar ya, teman-teman. Kemungkinan ada kendala. Untuk sekarang apa sudah bisa? Di bit.ly bit.ly oh iya, oh nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa, sudah bisa ya. Oke, untuk feedbacknya nanti di situ ya teman-teman. Kemudian dari Kak Titin apa ada yang mau disampaikan sebelum kita foto bareng? Oke, terima kasih atas waktunya. Saya mengucapkan terima kasih buat antusiasme dari teman-teman sekalian. Semoga teman-teman selalu semangat. Kalau teman-teman pengen jadi front-end developer, selalu semangat. Nggak apa-apa dimulai dari nol, karena perjalanan kita dengan orang lain itu berbeda teman-teman. Jadi jangan dibandingkan, jangan ada insecurity, tapi harus selalu ada motivasi di dalam diri untuk selalu bertumbuh dan berkembang. Tidak ada yang mustahil teman-teman. Mungkin
beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan teman-teman bisa berdiri di seperti saat ini, bisa menyampaikan materi kepada orang banyak di luar sana. Jadi semangat selalu teman-teman. Semangat buat semuanya. Dan sebelum kita akhiri ya teman-teman, kita foto bareng dulu dong. Oke, sama-sama Kak Angela. Boleh foto bareng dulu, boleh on cam nggak teman-teman? Untuk presensinya harus login ya Kak. Iya Kak, jadi loginnya yuk login anu aja apa login Gmail aja gitu. Karena nanti kan terekam buat emailnya teman-teman. Atau boleh banget itu nanti akses aja di link yang udah saya kirim di chat ya. Dan buat teman-teman ditunggu on cam-nya. Oke, thank you Kak Evi. Kemudian makasih juga Kak Lestari, Kak Renita. Teman-teman lainnya kita tunggu berapa menit ya? Semenit mungkin lagi pakai jilbab atau gimana gitu ya. Kita tunggu sampai jam 16.20 ya teman-teman. Ayo teman-teman on cam dong, kapan lagi nih kita bisa foto bareng? Iya, benar banget. Makasih Kak Luki. Makasih Kak siapa? Kak Hilary. Kak Angga juga makasih. Kak Angela. Kak Gloria. Aduh. Oke. Udah jam 16.20 ya? Oke. Boleh gaya bebas aja teman-teman. Bebas mau gimana fotonya. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Kemudian untuk slide selanjutnya ya. 1, 2, 3. Oke, kami nanti ada batas waktunya, jadi kami tutup untuk hari ini. Jadi maksimal jam 23.59. Jam 23.59 udah diisi ya feedbacknya teman-teman. Sama sudah bikin story bareng tag Kak Titin dan juga Kak dari kampusku.id gitu. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Saya Pak, ada. Ya, silakan. Ini Kak, kan di WhatsApp grup itu kan ada namanya setiap ada event-event tersendiri. Nah di situ tuh ada nggak kayak event, maksudnya lebih aktif gitu loh. Jadi ada eventnya tuh banyak kayak di aplikasi sebelumnya gitu. Oh ada untuk event yang sebelumnya ya, grupnya ya Kak maksudnya. Nah, soalnya saya sempat lihat-lihat di grupnya itu kok nggak ada event-event sama sekali gitu. Ada sebenarnya Kak. Paling ini sih nanti bisa dipantengin lagi ya. Dan bilangnya tadi kan Masnya sempat ada websitenya bisa di-share Kak? Bisa, boleh. Bentar ini ya Kak. Kampusku.id. Jadi websitenya sama dengan ID-nya Kampusku. ID Instagramnya Kampusku. Iya. www.kampusku.id. Nanti bisa diakses. Atau nanti kalau mau bertanya lebih lanjut, boleh langsung ke admin Kak. Adminnya ada. Iya. Oke. Makasih Kak Angga untuk pertanyaannya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oh, lagi-lagi. Ini dapat sertifikat apa enggak, Kak? Dapat, Kak. Dapat ya? sertifikat dengan syarat mengisi feedback. Oh, iya. Oke. Kak Titin, ada yang mau disampaikan lagi? Jangan lupa posting Instastory-nya ya, biar dikasih hadiah menarik. Boleh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Boleh live untuk selanjutnya dan ditunggu untuk event selanjutnya teman-teman. Terima kasih banyak. Iya. Teman-teman.